Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, salam kenal. Ibu bernama Siti Nurlela, biasa dipanggil dengan Ibu Ella. Tahun ini Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas kalian. Mohon kerjasamanya untuk 1 tahun ke depan ya. Nah, apa maksudnya kita kerjasama? Maksudnya bentuk kerjasama selama 1 tahun ke depan kita. Yang pertama yaitu mulai dari kehadiran. Karena dalam 1 bulan kita akan bertemu selama 4 kali pertemuan. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu menyimak materi. Nah, Ibu akan memberikan beberapa materi melalui Zoom Meeting, YouTube, PowerPoint, dan e-modul. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu mengenai tugas-tugas. Nah, di materi kelas 11 terdapat 8 materi, maka nanti akan ada 8 tugas yang akan kita kerjakan. Bentuk kerjasama yang keempat itu tentang penilaian. Nah, di sini Ibu akan menilai mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan kembali apa maksud dari bentuk kerjasama kita yang pertama. Bentuk kerjasama kita yang pertama yaitu mengenai kehadiran. Dalam 1 bulan kita akan bertemu 4 kali. Pada minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, dan minggu yang keempat. Nah, untuk lebih jelasnya, pada minggu yang pertama, nanti kita akan bertemu melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan aplikasi lain yang akan Ibu gunakan yaitu ada ClassPoint. Kemudian, pada minggu yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi Siap yang telah dikembangkan oleh pihak sekolah. Selain itu, Ibu juga tetap menggunakan aplikasi ClassPoint. Pada minggu yang ketiga, kita bertemu kembali melalui Zoom Meeting dan Ibu akan tetap menggunakan aplikasi ClassPoint. Terakhir, pada minggu yang keempat, kita akan bertemu lagi menggunakan aplikasi Siap. Selain itu, Ibu juga tetap menggunakan aplikasi ClassPoint. Nah, untuk poin kehadiran pada setiap pertemuannya, kalian akan mendapatkan 25 poin, sehingga jika 1 bulan kalian aktif bertemu untuk mengisi kehadiran, maka kalian sudah akan mendapat 100 poin kehadiran. Nah, bentuk kerjasama yang kedua yaitu mengenai materi. Nah, materi di kelas 11 itu terdapat 8 materi, sehingga nanti kalian akan menyimak 8 materi selama 1 tahun pelajaran. Garis besar materi Bahasa Indonesia di kelas 11 ada 8 materi. Materi yang pertama itu mengenai teks prosedur. Materi yang kedua yaitu mengenai teks eksplanasi. Materi yang ketiga yaitu mengenai teks ceramah. Untuk materi yang keempat itu ada teks cerita pendek. Nah, materi 1 sampai materi 4 itu nanti akan kalian dapatkan pada semester 1. Sedangkan untuk semester 2 itu ada materi 5 yaitu mengenai teks proposal. Materi 6 itu ada teks karya ilmiah, dan materi ke-7 itu ada teks resensi, dan terakhir materi 8 yaitu mengenai teks drama. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal, untuk bentuk penyampaian materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
Ibu akan menggunakan aplikasi Siap yang telah dikembangkan oleh pihak sekolah, kemudian Zoom Meeting, lalu ada melalui YouTube, kemudian melalui e-modul, kemudian PowerPoint, dan yang terakhir aplikasi ClassPoint. Untuk kerjasama kita yang ketiga yaitu mengenai tugas-tugas. Nah, di kelas 11 materi Bahasa Indonesia terdapat 8 materi, sehingga ada 8 tugas yang nanti akan kita kerjakan. Lebih rinci lagi mengenai tugas-tugas akan Ibu jelaskan. Untuk tugas materi yang pertama mengenai teks prosedur, nanti aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Instagram, dan untuk pengumpulan tugasnya menggunakan aplikasi Siap. Kemudian untuk tugas materi yang kedua yaitu mengenai teks eksplanasi, nanti aplikasi yang digunakan pada saat mengerjakan tugas itu ada aplikasi Google Jamboard. Nah, apa itu Google Jamboard? Nanti kita belajar sama-sama. Untuk media pengumpulannya tetap menggunakan aplikasi Siap. Sedangkan untuk tugas materi yang ketiga yaitu mengenai teks ceramah, nanti aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Powtoon. Apa itu Powtoon? Nanti kita juga belajar sama-sama. Kemudian media pengumpulan tugasnya nanti melalui Telegram. Untuk tugas materi yang keempat yaitu mengenai teks cerpen, aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Wattpad. Nah, apa itu Wattpad? Kalau kalian ada yang suka membuka atau membaca teen lit, nah itu pasti tahu apa itu Wattpad. Nah, media pengumpulannya di mana? Yaitu di aplikasi Siap. Untuk tugas materi di semester 2 ada tugas materi yang kelima yaitu mengenai teks proposal. Nanti aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Canva. Mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu, ya nanti kita belajar sama-sama. Untuk media pengumpulan tugasnya itu di aplikasi Siap. Kemudian untuk tugas materi yang keenam itu ada mengenai teks karya ilmiah. Nanti aplikasi yang digunakan itu aplikasi Pliv HTML. Apa itu Pliv HTML? Itu nanti kita juga belajar sama-sama. Kemudian untuk media pengumpulannya tetap di aplikasi Siap. Untuk tugas materi yang ketujuh yaitu mengenai teks resensi, nanti aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Canva. Lalu untuk media pengumpulannya tetap di aplikasi Siap. Tugas materi yang terakhir yaitu mengenai teks drama. Nah, aplikasi yang digunakan aplikasi TikTok. Nah, Bu, kenapa TikTok? Ya karena kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang terkini dalam pembelajaran. Untuk media pengumpulannya juga tetap di aplikasi Siap. Nah, kenapa banyak aplikasi yang digunakan? Agar nanti kalian juga bisa belajar aplikasi-aplikasi terbaru yang bisa nanti kalian gunakan selain dari pembelajaran, dan menambah wawasan kalian juga mengenai aplikasi-aplikasi yang terbaru yang dapat kalian gunakan selain di pembelajaran juga. Sama kita yang keempat yaitu mengenai penilaian. Nah, di sini penilaian yang akan Ibu lakukan ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik, selanjutnya bagaimana persentase penilaiannya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Untuk 60%
Ibu akan melihat nilai pengetahuan, mulai dari ulangan harian, PTS, dan PAS. Kemudian, untuk nilai sikap, itu sebanyak 15%, Ibu akan melihat dari kedisiplinan kalian dalam mengisi kehadiran, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Lalu, Ibu juga akan melihat keaktifan kalian pada saat kita melakukan Zoom meeting. Dan terakhir, nilai keterampilan akan Ibu lihat mulai dari tugas-tugas yang kalian kerjakan, itu porsinya sebanyak 25%. Maka nanti total yang akan kalian dapatkan itu 100%. Baik, jika ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera, kemudian bisa melalui Telegram, dan yang terakhir bisa melalui Instagram. Baik, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.